Di belakang saya adalah mobil yang baru dapat facelift setelah 10 tahun ada di jalanan Indonesia. And this is Toyota Rush TRD Sportivo 2018. Ini adalah Toyota Rush versi terbaru TRD Sportivo. Dan yang menariknya adalah wajah sudah pasti berbeda dari versi sebelumnya. Toyota biasanya kalau versi tertinggi banyak sekali elemen krom-krom, tetapi di sini Toyota lebih memilih warna hitam seperti ini. Wajahnya garang dan ganteng sekali, lampu-lampunya sudah LED, tetapi lampu seinnya masih bohlam biasa. Keren sih dia. Tuh, ya. Di bagian depannya juga untuk varian TRD Sportivo, dia punya bumper depan seperti ini. Di bagian bawahnya diberi warna yang grey gitu ya, lebih manis karena ada garis merah di sini. Oke, dan dia memberikan ini guard seperti itu ya. Bahannya adalah plastik biar lebih kokoh dan lebih kuat kesannya. Dan ini menutupi atau memberi kerangka kepada fog lamp. Tapi fog lampnya belum LED, masih bohlam biasa. Secara overall ini keren sekali. Tetapi memang kalau dilihat secara detail, ini bagian kap mesinnya banyak lekukan-lekukan yang mungkin tujuannya supaya lebih terlihat gagah, kokoh ala SUV. Nah, kita akan beralih ke bagian samping untuk lihat apa perbedaan dengan versi sebelumnya. Sekarang kita ada di bagian samping dari Toyota Rush versi terbaru ini. Kalau dilihat dari samping, bagian chrome hanya ada yang di bagian sini nih. Ini warna-warna chrome seperti ini. Ada di bagian list saja, lalu di bagian spion sini tidak diberikan chrome yang biasanya Toyota di sini dikasih chrome juga. Kali ini tidak. Handle biasanya dikasih chrome juga tidak diberi chrome. Ini diberi warna hitam senada dengan bodinya. Ini juga sudah ada roof guard tentunya. Ini yang pasti harus ada di mobil-mobil SUV ya. Ini roof atau rail guardnya seperti ini. Ini ada side skirt yang menggunakan juga materialnya adalah plastik warna hitam, termasuk juga bagian fender diberi aksen dari plastik supaya lebih terlihat SUV-nya. Overall memang jadi keren. Oke, sekarang kita coba cek bagian bannya. Profil bannya juga ini cukup besar, menggunakan ukuran 215 per 60 ring 17 dengan model kipas seperti ini dual tone. Rem belakangnya masih tromol, jadi cakramnya hanya ada di bagian depan saja. Sekarang kita coba beralih ke bagian belakang dari Toyota Rush ini. Menarik. Kalau kalian lihat sahabat garasi, di bagian belakang ini Toyota tidak mendowngrade yang namanya bagian belakang kacanya ini. Karena tetap ada defogger bagian belakang. Jadi walaupun sudah ada wiper, defogger tetap dipertahankan. Wah, ini tumben Toyota nih baik hati seperti ini. Dan ini sudah ada spoiler yang terintegrasi. Dan sudah ada high mounted stop lampnya di bagian atas juga, yang lampunya LED juga. Oke. Dan melihat ke bagian lampu-lampu di bagian belakang, ini sudah LED untuk lampu stop lampnya, termasuk lampu yang di bagian dalam ini juga jenis LED betul. Tetapi untuk lampu sein dan lampu mundurnya masih menggunakan bohlam biasa. Oke, kita beralih ke bagian benar-benar bagian belakangnya sekarang yang menengah ke bawah ini ya. Oke, bagian ini. Jadi untuk Toyota Rush ini diberi sensor parkir. Oke, kiri dan kanan ini. Dan tidak lupa juga ada kamera mundur. Supaya nggak polos, Toyota memberikan aksen ini, mata kucing ini, reflektor. Yang cantik penempatannya tidak hanya lurus tapi sedikit melengkung. Dan overall bagian belakangnya memang berubah sekali karena tidak ada konde lagi di bagian belakang seperti versi sebelumnya. Sekarang saya berada di bagian interior dari Toyota Rush versi facelift ini. Ini berubah total dari versi sebelumnya. Ini adalah
soft touch ya, bahannya soft touch dan ada jahitan-jahitan yang asli. Wow, jahitan asli ini, bukan KW-KW. Di tengah-tengahnya ada tombol hazard ya, lalu juga ini ada full touchscreen untuk audio sistemnya TRD Sportivo. Ini lengkap sekali, Bluetooth juga ada. Dan untuk TRD Sportivo ini terintegrasi dengan tombol telepon yang ada di steering wheel ya. Jadi ini kita lebih mudah kalau misalkan mengangkat telepon ketika di jalan. Untuk AC-nya sudah digital. Wow, ini AC sudah digital dan tombolnya ini tombol knop putar seperti itu, tapi karena diberi chrome dan juga warna piano black jadi kesannya tidak murahan. Tetapi memang dia tidak ada stoppernya. Jadi kalau kalian putar dia ke kanan terus saja, walaupun indikatornya sudah full, dia akan tetap bisa diputar terus. Sudah ada tombol auto juga yang akan mengarahkan ya, atau memberikan hembusan angin ini. Wah, kencang sekali. Tergantung dari seberapa besar temperatur yang kalian set. Lalu untuk bagian instrumen, dashboardnya, ini ada layar yang kalau menurut saya terlalu kecil, tetapi informasinya cukup banyak. Ada average dari bahan bakar, ada juga odo trip, ada juga range dari sisa bahan bakar yang kalian miliki di tangki bensin. Oke, lalu ada banyak sekali airbag. Ini ada 6 airbagnya di mobil ini, dan itu menambah faktor keselamatan ketika kalian mengendarai mobil ini. Untuk posisi mengendarai sendiri ini cukup suportif dari segi joknya. Dia bisa mengapit gitu ya. Jadi kalau kita mungkin menikung dengan kecepatan tinggi, ini masih bisa menopang tubuh kita dengan baik. Terus yang menarik lagi adalah ini ya. Ini vanity mirror yang ada lampunya. Nggak semua mobil itu punya vanity mirror yang ada lampunya. Bahkan di kedua sisi kanan dan kiri semuanya memiliki vanity mirror yang ada lampunya. Dari driving experience-nya yang pertama adalah ketika kita masuk ke dashboard, tentunya kalau mau bawa mobil harus dilihat dulu, dirasakan dulu kenyamanannya. Secara pribadi, kalau dibandingkan dengan ras yang versi sebelumnya atau tipe sebelum facelift ini, terasa sedikit lebih kedap untuk bagian suara dari luar ya, lebih kedap, lebih nyaman. Tetapi memang ini nuansanya sedikit beda, rasanya lebih tinggi daripada ras yang versi sebelumnya. Tapi kita jadi punya sudut pandang yang lebih luas melihat ke depan dan lebih nyaman, lebih terasa aura dari SUV-nya. Ketika kita di kecepatan tinggi dia tidak limbung, dan juga ketika melewati speed trap ataupun jalannya berlubang dia tidak terlalu bergoyang-goyang. Kalau yang tipe sebelum facelift, ketika melewati jalan yang bergelombang atau posisi tidur itu cenderung bergoyang-goyang, dan ketika melewati tikungan yang dengan kecepatan cukup tinggi itu gejala body roll juga terasa. Kalau ini lebih minim, tetapi memang negatifnya sedikit lebih keras karena memang karakternya dibikin sedikit atau lebih stiff atau lebih kaku. Tinggi saya 172 cm dan mobil ini masih cukup terasa tinggi untuk saya 172 cm. Artinya dashboardnya yang tinggi ini membuat agak sulit melihat ujung bagian depan dari mobil ini. Jadi buat sahabat garasi yang ingin meminang mobil ini, yang ingin membeli mobil Rush ini, pastikan punya cukup waktu untuk mempelajari batas bagian depan ketika mengendarai mobil ini. Karena ini cukup sulit menemukan kira-kira jarak aman untuk kita dengan mobil di depan. Nah, sahabat garasi, kalau kalian ingin memiliki mobil seperti ini atau jenis mobil lainnya, silakan kunjungi website kami di www.garasi.id. Bisa juga download mobile apps-nya di Android, search saja Garasi ID. Dan kalau kalian lihat ke bagian dalam dari aplikasinya, kalian buka, ada mobil-mobil pilihan, itu bisa ada jasa inspeksi dari kami yang tentunya membuat kalian jadi tidak khawatir dengan kondisi kendaraan yang kalian beli. Oke, kalau gitu, thank you for watching semuanya. Jangan lupa untuk subscribe sekali lagi dan juga nyalakan lonceng di atas supaya kalian tahu kalau kami upload video baru, dan tentunya share ke teman-teman kalian, siapa tahu ada yang membutuhkan. Saya Reza pamit, bye-bye, sampai ketemu lagi.